Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian, orang-orang tua kami, para guru kami, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diingatkan oleh Allah dengan peringatan takwa, dan peringatan ini sangat sering untuk diucapkan, dan itu merupakan hal yang sangat urgen dan penting dalam membentuk kesucian jiwa daripada umat ini. Maka kalau dibuka dalam lembaran-lembaran Mashaf Al-Quran, hampir setiap halaman ditemukan kata-kata takwa, ittaqullah. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau dalam salat Jumat, dalam khutbahnya menjadi salah satu rukun untuk peringatan dan anjuran bertakwa. Kalau di dalam ceramah ataupun untuk apa saja pertemuan diawali dengan muqaddimah, setelah selawat, setelah puji dan selawat diiringi dengan takwa. Dan ini merupakan hal yang sangat urgen dalam rangka pembentukan prinsip yang bisa melahirkan kesucian jiwa dan kebersihan jiwa yang berakar dan mengikat dengan kekuatan iman yang ada dalam jiwa. Banyak para ulama memberikan definisi. Ada yang memberikan definisi yang ma'ruf, al-imtisalu al-awamir wajtinabun nawahi. Menjunjung tinggi semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Abu Lis memberikan standar dan batasan takwa itu dengan katanya, takwa adalah orang tidak akan mau melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh agama karena ada perasaan terbawa dan menggiringnya kepada perbuatan yang tidak dibolehkan. Prinsip dasar perbuatan itu boleh, tapi ada kekhawatiran dalam jiwanya nanti akan digiring oleh perbuatan itu untuk kita melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Pada malam ini saya ingin menggambarkan sedikit apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Al-Ulwan. Apa itu takwa menurut mereka dan bagaimana cerminan-cerminan jiwa yang takwa yang pernah diperlihatkan dalam rentetan perbuatan para sahabat, para tabi'in, para orang-orang saleh dan orang salafus salih. Para ulama adalah alla yarakallahu haitsu nahaka wa alla yafqidaka haitsu amaraka. Au kama qala al-ba' ittiqa'u azabillahi subhanahu wa ta'ala bisalihil amal wa khasyatin minallahi ta'ala fis sirri wal
alaniyan. Jadi takwa menurut Syekh Abdullah Al-Alwan yang disimpulkan adalah la yarakallahu haitsu nahaka. Allah tak pernah menemukan kita, seseorang atau kamu, haitsu nahaka, pada perbuatan-perbuatan yang Allah melarang kita melakukannya. Allah tak pernah menemukan seorang hambanya pada perbuatan-perbuatan baik zahir maupun batin terhadap apa yang dilarangnya. Yang kedua, wa alla yafkidaka hisu amaraka. Allah tak pernah menemukan kita absen atau tak pernah hadir pada apa saja yang sekira-kira perbuatan itu kamu diperintahkan untuk melakukannya. Jadi ba'bud yang giyuhana pernah absen dalam pandangan Allah, selalu kita hadir. Yang berkaitan dengan perbuatan kita masing-masing. Pada perbuatan yang dilarang tak pernah Allah menemukan. Kalau manusia tak menemukan bisa saja karena keterbatasan ilmu manusia dan jangkauan. Ini Allah tak pernah menemukan kamu melakukan sesuatu yang Allah melarang perbuatan itu. Tidak ditemukan oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, tidak pernah Allah melihat kita tidak hadir dan tidak ada pada sesuatu yang Allah memerintahkan kita untuk melakukannya. Ini perbuatan takwa yang amat tinggi. Karena Allah mengetahui zahir dan batin. Jangankan dalam sifat amal zahir, Allah tak temukan dalam amal batin kita. Dalam getaran jiwa, dalam getaran hati, kamu tak pernah Allah temukan bahawa kita melakukan apa yang Allah larang. Perbuatan yang dosa, itu perbuatan yang adalah sebelum dilakukan, walaupun tak ditulis oleh malaikat aktif dan non-aktif, adalah sesuatu yang ada dalam jiwa. Di mana Rasul mengingatkan dalam hadis yang sahihnya, al-birru husnul khuluq. Perbuatan baik itu adalah akhlak kita bagus. Wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyam tali'a alaihin nas. Sedangkan dosa, apa saja yang ada bolak-balik getaran ada dalam hati dan getaran jiwa kita, belum dilakukan. Masih ada bolak-balik keinginan dan segala macam ingin melakukan. Dan kita apa yang sedang bolak-balik dalam hati itu, kita benci, tak suka, andai kata orang lain tahu apa yang sedang dalam hati kita. Belum dilakukan. Percuma, itu sudah dosa. Apakah dicatat? Belum. Dilakukan baru dicatat. Tapi sudah ada dalam hati, mau apa? Ini mau lakukan pula. Belum dilakukan. Tapi apa yang tersembunyi dalam hati yang angan bergerak untuk melakukan, itu dosa bila kita standarnya. Orang ramai, orang lain tak suka kalau tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka dalam konteks ini, berkaitan dengan takwa tadi, Allah tak pernah melihat seseorang itu adalah mendapatkan pada apa yang Allah larang. Dan Allah tak pernah tidak pernah absen untuk selalu dia hadir pada apa yang menjadi kewajiban yang Allah perintah pada dirinya. Maka dalam kaitan ini, Umar ibn Khattab pernah ditanyakan oleh Abu Ubay bin Ka'ab pada satu ketika. Apa kata Ubay? Yang ditanyakan oleh Ubay bin Ka'ab pada Umar itu adalah tentang takwa. Apa itu takwa ya Umar? Apa jawab beliau? Amma salakta tariqan ya za syauk. Apakah pernah kamu melewati satu jalan yang jalan itu punya duri?
Jawab Ka'ab, ya. Maka berkata Umar, fama amilta, kalau ada duri di jalan yang kamu lewati, apa yang kamu lakukan? Bak duronyan puka-puka. Nyuna bahaya bak jalan. Nyokon duro barangkali peke dalam bentuk labang. Pokoknya ada sebuah hambatan yang membahayakan baik untuk kita maupun siapa saja akan lewat. Baik pejalan kaki maupun orang-orang yang akan berjalan dengan kenderaan. Lantas ditanya Umar, kalau pernah kamu melewati satu jalan, yang pada jalan itu kamu temukan ada syauk atau duri, ma'amilta, apa tindakan dan perbuatan yang kamu lakukan terhadap apa yang kamu dapatkan itu? Umar, nah, kemudian Ubay aku menyingkirkannya dan aku sangat bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya dan untuk menjauhkannya. Jawab Umar, fazalikat taqwa, itulah takwa. Memang itu kan jawaban Umar ditanyakan apa itu takwa, hanya dijawab pada masalah duri di jalan. Kita melewati duri di jalan, ditanya sikapmu apa yang kamu lakukan. Dan tadi dia bilang, saya pindahkan dan saya bersangat-sangat untuk berhati-hati untuk bagaimana supaya itulah jauh dan tidak membahayakan. Jawab Umar, itulah takwa. Fadzalika takwa. Apa maknanya yang dipahami daripada statement Umar yang begitu ringkas? Itu dalam konteks nyata bahwa dalam perjalanan setiap kita berjalan adalah adanya duri yang selalu kita dapati. Bagaimana dengan duri-duri kehidupan? Banyak sekali terjadi syok atau duri dalam perjalanan kehidupan ini. Bagaimana sikap kita di saat berhadapan dengan satu duri dan banyak model duri. Dalam dunia ekonomi kita dapatkan duri. Dalam ibadah kita dapatkan ada duri. Baik yang itu adalah sifat tersembunyi maupun yang nyata-nyata. Maka yang diambil nasihat daripada apa yang diucapkan Umar kepada Ka'ab bin Zaid itu adalah menunjukkan dalam kehidupan ini tak pernah sepi daripada bermacam duri dan bahaya yang ada dalam perjalanan. Di saat kita mendapatkan bahaya, dalam perjalanan ketemu bahaya orang yang menyuap, tiba-tiba datang, ini ada duit dikit ini, ya rezeki dari Allah, ambil saja. Tapi jangan ingat pada duit itu ataupun ya pada benda itu sudah tertulis, ya pilihlah aku tanggal 14 bulan Februari. Ambil ini, apa ini? Apakah hadiah dolen atau hadiah yang nama mukabalahnya? Ya, apakah ini duri atau bukan? Apakah ini adalah aspal untuk kelancaran jangan bahaya atau ini bahaya? Kalau itu duri yang meresiko hadiatul umal haram. Apakah itu duri sifatnya itu sogok? Sogok itu laknat Allah dan haram. Apakah duri itu adalah merupakan riba? Riba jelas haram. Dan itu adalah duri semuanya. Membahayakan bagi iman, membahayakan bagi amal. Nah, apa sikapmu? Aku pinggirkan, aku singkirkan, aku sangat berhati-hati untuk menjauhkan itu semuanya dari hati kamu. Ya. Ini makna yang diambil daripada tariqul hayah. Jalan kehidupan. Bukan jalan saja dalam makna zahir, iaitu jalan yang kita lewati hari-hari, baik jalan kaki maupun pakai kereta atau kenderaan lainnya. Tapi tariqatul hayah banyak durinya. Maka apabila kita lakukan dan kita melewati, menemukan bermacam duri yang menimbulkan semangat,
keinginan syahwat dalam kehidupan, itu duri. Sebagai orang yang takwa adalah bila duri itu mau kita singkirkan, dan apabila kita sangat-sangat betul-betul berhati-hati, berijtihad, sungguh-sungguh menjauhkan daripada yang sifatnya adalah itu duri, yang membawa kepada akibat dosa atau durhaka, atau itu dilarang oleh agama, itulah dosa, dan itu adalah bila kita sanggup menyingkirkannya, itulah takwa. Maka takwa itu tak habis-habis untuk terus diingatkan. Kalau kita tiap minggu, kalau tidak ada lain, minimal kita ikut salat Jumat. Dalam salat Jumat 2 kali diingatkan, walaupun substansinya tidak dijelaskan, tetapi substansinya luas sekali berkaitan daripada duri. Ada duri yang sifatnya itu adalah harapan-harapan yang penuh kebohongan. Pada siapa? Ar-rajatul kazib, harapan bagi seorang yang pendusta, fi man la yamlikur raja, pada orang yang ia tak pantas memiliki harapan kepada Allah. Karena dia ada dua, khauf dan raja ada pada takwa itu. Bila kita sudah ada sifat khauf, takut kepada Allah terhadap azabnya, takut kepada Allah daripada dosa, itu adalah khauf. Tapi raja, kita sangat mengharap Allah memberikan pengampunan kepada kita, dan Allah sangat kita harap semoga perbuatan kita diberikan pahala apa yang kita lakukan. Maka khauf dan raja itu harus jalan seimbang, tak boleh berlebih kurang dua-duanya. Maka siapa saja yang khauf tapi dia berbohong dan ia tak pantas memiliki untuk sifat manfaat dan mudarat, maka itu adalah bukanlah sebagai orang yang takwa. Kemudian pada satu ketika di mana Imam Al-Ghazali menceritakan sebuah kasus yang sangat-sangat besar perbandingan bagaimana sifatnya takwa itu, yang ia sangat harap tentang seorang sahabat bernama Yunus bin Abid, yang ia sebagai seorang toke atau seorang tajir, seorang pedagang. Ia punya toko, di dalamnya itu ada pakaian-pakaian. Pada setiap kualitas pakaiannya sudah ditaruh harga. Ada yang harganya 200 dirham. Ada yang harga 400 dirham. Pada satu ketika, ia menitipkan kedainya untuk dijaga oleh seorang keponakannya. Dan ia berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat. Maka Yunus setelah berangkat ibadah salat, di tokonya datang seorang yang ingin berbelanja. Maka saat datang seorang yang ingin berbelanja itu, mereka melihat dan menanyakan kepada keponakan dari Yunus, berapa harga baju ini? Dia tunjukkanlah yang seharusnya harganya 200 adalah dibilang 400 dirham. Bukan yang 400 dirham yang ditunjuk. Karena seorang Arab yang datang kepada Yunus itu, kepada kedai Yunus itu, merasa sangat murah. Kalau di kampungnya, menurut dia, apa yang dijual itu 200 dirham, harganya 400 dirham. Bahkan 500. Maka dia tanpa menawar, akhirnya dia ambil baju, pakaian yang harga 200 dirham itu, dan dia bayar kepada keponakan Yunus dengan harga 400. Kemudian barangnya dia berangkat. Keluar dari toko, berangkat di perjalanan. Di tengah jalan, bertemulah dengan Yunus. Yunus tahu apa yang di tangannya itu adalah barang yang dibeli di toko dia.
Karena toko dia ajalah yang menyediakan barang-barang pakaian yang ada seperti itu. Dan ia tahu bahwa yang di tangannya itu adalah kualitasnya yang 200 dirham. Bukan yang 400. Kemudian Yunus nanya, berapa kamu beli baju itu? Dia menjawab 400 dirham. Maka kata Yunus, kalau itu 400 dirham kamu beli, maka pergilah kamu, ikut saya untuk balik ke toko. Apa yang kamu beli itu adalah bukan 400 dirham. Itu harganya 200 dirham. Yang 400 bukan yang demikian. Apa jawab orang yang telah membeli? Dah apa-apa Yunus. Saya sudah puas dan rida dengan 400. Karena di tempat saya harganya itu sampai dengan 400. Yang seperti 500 dirham di sana. Lebih mahal. Ini 400 sudah murah bagi kami. Tak boleh, kata Yunus. Ayo balik ke tempat saya. Kemudian, walaupun dia menjawab, Fi baladina hamsamiatin wana ardiha. Di kampung kami, ini 500 dirham harganya. Maka saya sudah sangat puas dan rida dengan harga 400 yang saya beli dan saya serahkan. Qala lahu Yunus. Saat itu Yunus berkata bagi orang yang Arif ma'i fa innan nasiha fid din khairun minad dunya wa ma fiha. Balik bersama saya. Mai bersama saya. Ayo kita balik ke toko. Nasihat dalam agama, nilai agama jauh lebih besar, jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan daripada dunia ini dan apa yang ada dalam isinya. Jadi karena memang itu dijual untuk pasaran 200, begitu dia beli 400, dia tidak merasakan karena itu adalah dia telah menzalimi merasakan kepada orang yang membeli ini yang harga 200. Mentang-mentang dia datang dari luar kota, mentang-mentang enggak tahu pasaran di sini, mentang-mentang di kampungnya itu memang mahal kali barang, bukan masalah mahal tidak mahal. Kalau pegang pada prinsip dagang, enggak apa-apa. Ambil duit, ambil barang, dia rida, selesai. Tapi Yunus tak demikian. Ini adalah nasihat agama lebih baik dari dunia dan apa isinya. Artinya, apa yang harus aku ambil nasihat daripada apa yang ada dalam prinsip-prinsip agamaku, daripada harga 2 kali lipat yang kamu bayar itu. Baliklah dari sana. Kemudian Yunus mengambil uang 200 mengembalikan kepadanya. Tinggallah 200 dirham untuk harga barang itu. Kemudian ia memarahi terhadap keponakannya. Lantas keponakannya mencoba untuk membela. Dan ia berkata bahwa aku adalah sudah rida dia membeli terhadap harga 400 dirham. Apa kata Yunus? Yaita, apakah kamu tidak malu? Apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah? Kamu ambil keuntungan sebesar itu? Kamu tinggal daripada apa sesungguhnya yang harus kita berikan kepada seorang Muslim? Wallah, ma akhadha illa wa huwa radin, kata saudaranya. Demi Allah, aku ambil itu 400 atas ridhanya. Apa kata Yunus? Fahal radita lahu bima tardahu li nafsika? Bagaimana perasaan kalau hari ini kamu tahu dan itu kamu yang beli seperti itu? Itu pakai perasaan namanya. Andai kata kita yang dan kita tidak tahu bahwa harga barang itu 200 di situ. Kemudian kita jauh lain 200 belum. Kita tahu dan nyo kena kapal tohyum. Menyo menumpah barang apa dong 200. Ira, ini umpul tu. Maku cuma aja ni lon. Tapi anak apa putar dapat mau kampung lon di motor yung. Jadi ini masalahnya. Itulah yang ditanyakan Yunus kepada saudaranya walaupun dia sudah rida. Apakah bagaimana perasaan kamu? Apa kamu rida?
andai kata ini kejadian bagimu, atas dirimu, harga 200. Kemudian disuruh bayar kepada kamu 400. Dan kamu pikir 400, kamu bayar. Pada harga sesungguhnya 200. Yang paling besar. Dan itu contoh takwa yang dimiliki oleh Yunus bin Ubaid yang ada diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi bayangkan kalau kita, apakah sampai seperti itu? Bahkan kadang-kadang kita naruh harga tertulisnya 600, harga sungguhnya 200. Kecuali itu yang jadi kadang-kadang ada pasar-pasar jangek yang segala macam itu yang susah untuk berapa sesungguhnya harta yang benar terhadap itu. Apalagi ada kualitas harga yang hampir-hampir sama. Dan itu sangat dituntut kejujuran. Yang 400, yang 200. Dan itu yang ditunjukkan oleh Yunus. Salah satu bentuk bagaimana jiwa takwa Yunus bin Ubaid itu yang ditampilkan terhadap seorang yang orang membeli pakaian di kedainya. Yang kedua, kita ingat pada satu ketika ini berkaitan dengan takwa yang diceritakan oleh Abdullah bin Ulwan ini. Ia kembalikan lagi untuk kata Abdullah bin Dinar pada satu ketika bersama dengan Sayyidina Umar pergi keluar daripada Makkah, berjalan-jalan di sekitar dan di jalan-jalannya. Di dalam perjalanan, Umar menemukan ada seorang pengembala yang ia turun dari gunung dengan menghalau daripada binatang ternaknya dan kambing-kambing yang banyak. Kemudian Umar berkata, "Ya Ra, wahai pengembala, bi'ni syatun min hazal ghinam. Tolong jual untuk aku 1 ekor daripada kambing ini." Ini seorang pengembala ditawarkan oleh Umar untuk membeli seekor kambing yang begitu banyak gunung ke jalan untuk dipindahkan kepada tempatnya, sedang untuk digubur bahasa kita, sedang untuk diberi makan. Apa jawab dia? Ia tak pernah mengenal bahawa itu Sayyidina Umar. Ini mamluk, saya adalah bukan pemiliknya, tapi aku orang yang dimiliki oleh orang lain. Artinya saya ini seorang budak. Seorang yang dimiliki oleh orang punya kambing ini, bahawa saya ini budaknya. Yang tugas saya suruh gembala kambing. Apa kata Umar sebagai menjibinya? Qul li sayyidika akal hazza. Kan dia kapegah tuan kah hendak tekawa. Bawa kambing tabah kai pajo. Dirimu. Mana tu pernah dia bayar padu bawah mana pernah untuk tiga tanya na gebilung padu bawah kami tabah kai pupulung darimu kan dia ke jawab kapu dah tabah nak depu kanyan bahkan mentemeng kau untuk degah dumpu mentemeng jeb pun untuk dumpu mentemeng kan kenapa yang jajan ke pak di tempatan yang kerja tanya beras krim baik belau punya jalan lagi nya punya baik tanpa bro ke tanya dengan budak ini budak pada masa Umar. Kemudian, apa kata si Ra'in tadi? Si pengembala tadi. Fa'in Allah, kaje tuan lun, anak depu. Tapi Allah di mana saat itu? Saat ku katakan kepada tuanku nanti bahawa seekor kambing sudah dimakan oleh serigala. Fa'in Allah, saat itu Allah di mana? Apakah Allah tidak tahu bahawa aku adalah telah menjual kambing? Bukan sesungguhnya dimakan oleh serigala. Bagi Allah tidak ada tertutup. Allah tahu kapan saja. Apa yang aku lakukan? Aku pula kambing tuan saya ataupun sayyid saya. Nah, kemudian saat itulah fabaka Umar radhiyallahu an. Kemudian saat itu jawaban yang didapatkan oleh Umar, ia menangis terseduh-seduh. Umar orang paling keruh. Tapi saat itu dia menangis. Saat itulah Umar pulang dan ia tak bicara lagi. Kemudian besoknya
Bersama dengan anak itu dia temukan kembali. Dan dia bawa anak itu yang mengembala itu kepada tuannya. Dan ia wa'ataqahu, Umar setelah membeli daripada tuannya si budak itu, kemudian ia memerdekakannya. Dia merdeka dia Sayyidina Umar, anak mat yang gubernur kami yang bunuh. Jib tuan, jib adalah budak. Budak dari murumpau kami. Gejak tenengok, ge belanja di umat, ge belajar je dan ge merdeka je. Apa kata Umar setelah itu? Ya. Setelah dia merdekakan. Waqala a'tiqtuka fid dunya hadhil kalimah wa arju an ta'ataka fil akhirah. A'tiqtuka, aku merdekakan kamu di dunia. Di dunia dengan kalimatnya. Kalimat inilah aku katakan kepadamu. A'tiqtuka, aku memerdekakanmu dari perbudakan tuan yang menyuruh kamu untuk mengembala kambing. Semoga wa arju, aku sangat mengharap kepada Allah supaya kamu dimerdekakan oleh Allah di akhirat nanti. Begitu merdeka di Allah juga kah di akhirat. Karena kejujurannya yang menunjukkan Allah tak pernah menemukan pada si budak itu. Walaupun tuannya tak tahu. Walaupun masyarakat tidak tahu. Walaupun siapapun tidak tahu. Seekor kambing dalam jumlah yang banyak tak mau dijual kepada Umar. Yang lamin. Cuma menjadi getanya. Menyaijo terutuh. Tinggal di kurang peluh kepa. Tipluh dapat tolong kantong. Sogat getanya ngalamin. Makanya inilah letak takwa. Maka suci sekali, bersih sekali jiwa itu. Andai kata betul-betul mampu kita naik sebagai pantauan imam. Allah tidak pernah melihatmu terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang kamu. Publau atagop hana dilarang. Maka tanya sampai oleh keadaan demikian, andai kata kita mengelola harta keluarga. Dalam konteks hukum faraid misalnya. Menyohartanya menjampu. Apakah Allah tahu kalau kita ambil dan kita kuasai itu bukan bersih milik kita? Bercampur milik orang lain? Menyotapu beliau. Apakah Allah tidak tahu? Kalau kita orang yang bertakwa, bersihkan bahwa tidak ada milik orang lain. Kenapa kan? Manusia boleh tahu. Allah tetap tahu. Manusia boleh kita untuk bersilat lidah. Tidak bisa menjangkau daripada hal yang tersembunyi. Maka dalam hal ini, ada satu riwayat yang terakhir. 5 menit untuk saya tutup. Sangat ma'ruf dalam kisah seorang anak perempuan bersama ibunya. Yang ini disebutkan. Di mana kerja daripada si ibu itu adalah memeras susu. Dan ia ada kepingin untuk bagaimana susunya ini banyak. Sehingga nanti kilogramnya banyak, sukatannya banyak dan dapat duit yang banyak. Sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Susu nak 30 kilo, modal 5,000 dalam 3 kilo. Minyak jampu 30 kilo tu daripada minyak ataupun segala ia atau santan. Dan mejik ke susu atau tapih bawa anak-anak punageranya kacang kuning, tak saring ia tak tamang kenan dia 20 kilo. Modal lebih ubud. Sehingga modal itu dah tapu belah 7,000 melabah 2 kali lipat dia beli. Ini menyanggitanya pula ia uno orangnya punya uno pun jampu ngai itu bayar. Nyo tu. Nyo anak inang ke yang pikiran ternyata lelabah tu mai. Seorang janda bersama dengan seorang gadis bersama dia adalah mencari makan yang tiap hari dia untuk memeras susu dan ingin dia campur dalam susu itu agar banyak labanya dengan yang lain yang bukan susu. Kemudian saat itu anak perempuannya mengingatkan ibunya. Apa yang dengan bima mana Amirul Mukminin, dengan apa yang pernah diingatkan, dinasihati oleh Umar Ibn Khattab, Amirul Mukminin. Mak, ingat, Sayyidina Umar bilang apa? Tak boleh campur. Kalau jual susu, susu. Kalau jual santan, santan.
Kalau jual air madu. Kalau jual air tebu. Beg jampu. Beg ente ti tengah air madu, ti tengah itu beg. Walaupun rumah itu beg ikan baru du dan tidak menjadi obat. Orang lain bilang bahawa dia beli madu tapi bukan madu di dalamnya. Apa jawab mamanya? Mamanya berkata, "Aina nahnu min amiril mu'minin." Cuma pat kita nyoronyo, pat amiril mu'minin namu puo pika. Kenma? Apa susah kamu? Amiril mu'minin enggak ada di sini. Nasihatnya kemarin di sana. Ini di tempat kita mana tahu amiril mu'minin? Maka ia tidak pernah tahu apa dikatakan. Apakah kita campur, tidak kita campur, amiril mu'minin dah tahu. Apa kata anak perempuannya? Annahu la yarana, bahwa kata daripada ibunya bahwa amiril mukminin ia tidak melihat kita tentang percampuran antara susu itu dengan yang lainnya agar mendapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian dibalas oleh anaknya kepada ibunya. Apa jawab dia? In kana amiril mukminin la yarana farubba amiril mukminin yarana. Umar amiril mukminin gak lihat apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan Allah, Tuhan daripada amiril mukminin melihat kita. Memang amiril mukminin gak lihat, tapi Tuhan dari amiril mukminin dan Tuhan kita melihat apa yang kita lakukan. Itu kata anaknya, menasihati ibunya hingga ibunya saat itu tertunduk. Dan itu menunjukkan bahwa anak perempuan jauh lebih tinggi nilai takwa daripada ibunya. Maka anak-anak yang masih suci dan tidak merasakan ambisi untuk digoda oleh nafsu, kadang-kadang jauh lebih jernih berpikir daripada kita yang tua-tua, yang didesak oleh hawa nafsu, yang ambisius, ingin mendapatkan, sehingga bermacam cara yang tidak halal kita lakukan, kita tidak ingat bahwa Allah melihat kita. Dan inilah beberapa hal gambaran yang diingatkan oleh Abdullah Al-Ulwan di dalam kitab At-Tarbiyatul Aulad yang harus mendidik kepada anak kita. Yang pertama, dan kita didik kepada kadang anak kita yang kita serahkan kepada orang lain. Kemudian orang lain dia mendapatkan pendidikan yang merasuk dalam jiwa. Andai kata dia mengingatkan kita yang seperti itu, seperti seorang ibu yang diingatkan oleh anak gadisnya yang ingin dia campur antara susu dengan sesuatu yang lain kerana ingin mendapatkan keuntungan yang besar, dan kita hendaknya mampu juga tunduk. Andai kata diingat oleh anak-anak muda-muda yang mereka lebih suci dalam berfikir, lebih bersih dalam berfikir, lebih cemerlang imannya karena sering untuk dibersihkan, maka kita di saat diingatkan jangan marah, bahkan kita lebih terima kasih karena nafsu ini tak pernah puas yang selalu untuk menggodok kita. Dengan demikian terjadilah watawasau bil haq, watawasau bis sabr, dan kita dalam kehidupan ini kekuatan takwa dalam konteks semoga Allah tak pernah menemukan pada diri kita sesuatu yang dilarangnya, dan senantiasa Allah juga tak pernah untuk melihat kita absen dalam setiap apa yang diperintahkan kepada kita, baik perintah wajib maupun perintah sunat, baik larangan yang haram maupun yang makruh atau makruh haram. Semoga kita semuanya pengajian malam ini dan hati-hati di saat terdesak dengan ekonomi, terdesak dengan kebutuhan, maka tetap kita harus kendali. Kemudahan Allah berikan, inna ma'al usri yusra. Apabila kita takwa di depan, Allah akan mudahkan rezeki kita min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tak pernah kita duga. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, tapi masih ada waktu? Oh ya. Silakan. Ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ini juga ada di masalah agen. Agen beda dengan, kalau agen biasanya bukan wakil. Sifatnya itu dalam dagang dia mandiri, beda dengan samsar atau sebagai orang yang kita bayar namanya jasa. Kalau jual jasa ada juga jasa. Saya ahli komputer. Pak Nasir mau beli komputer. Sewa saya. Harga berapa saja? Pak, tolong nanti lihat mobil ini yang saya beli bagus enggak, Pak? Harganya cocok seperti itu. Nanti Bapak saya berikan 1 juta. Itu boleh kalau ada transaksi awal. Dan tidak boleh ambil sebelah sana sebelah sini. Karena ia adalah dibayar jasa oleh seorang yang beli mobil yang ia tidak pernah tahu, tidak ahli bidang mobilan. Anak mau promotin kata, "Don tewa ganyan ganyan ahlinya. Ida nak kubipeng 3 juta, dia belum mau tolong. Padu untuk ium yang menyajut nekun menyanjut ida nak kubipeng 3 juta." Itu bukan agen. Tapi kalau agen yang sifatnya adalah diminta untuk barang, menyolagut dino kedron 2 juta, nyan hanjit publo lebih dari nyan. Ya. Yang jin publo menan, belau apa ganyan? Pak Nasir beli sama saya. Berapa? Oh, 10 juta. Ya. Nyan 10 juta. Idra ni UBE ni publo, nyan long publo kedron 10 juta. Ya. Tapi benar ijab kabul dan benar kabat kebat, walaupun tidak bayar, boleh bayar tangguh, tetapi harus ada kabat kebat. Kasah ke miliki. Yang padu ke publau. Yang je ke padu labai ke. Yang dia lagut 13, lagut 12, lagut 15. Yang lebih 10 adalah kerana geblau balon 10. Tapi menyakan lo nyopat motor Honda 10 juta ni publau. Menyolagut 10 juta, maka itu 2 juta. Ini bang publau kan 10 juta, 15 juta, hanya publau 15 juta. Payah pegang apa lah. Ilon nama janji idra namanya lagu 10 juta. Jino lagu lebih dari 10. Jiban tak publau, menyak. Tapi hak yang gelih ke katanya tetap 2 juta. Itu jasa. Diwakilkan bagi tanya giu publau menyak lagu 10 atau lebih, maka idra 2 juta. Yang lebih kepa. Yang hanjir menyak gesam nyarum. Yang hanjir. Hanjir tambak po di hana halu kepada. Kenapa kan? Iganyan hanya tugas jasa. Karena barangnya kan geblau balon. Lon milik dengan milik kekuasaan, bukan milik in. Menyak milik in, di geblau hak ganyan. Ada diuk geblau balon pun tak lah. Maka itu harus dibedakan dalam ada tiga unsur di situ. Ada jasa, ada jual beli ambil laba, ada wakilah. Jadi menurutnya beda-beda hukum je, maka hanya menjempu menyangkut dengan masalah agen motor, agen mobil, agen tanah, agen macam-macam. Dino agen tanah pinan dalam tempat padu diganyan. Ya, di masa-masa itu harus jelas bagaimana iganyan buat teputan termasuk agen PEU yang bab bina jalan. Dalam motor gop, lumpuh motor, dia cok laba mentong atas bawah ikannya terlebih. Banyak atal pun 5,000. Dia urun je ke buminya, bayar ke pol lah. Misalnya ada pun lebih. Atas kait urun 5,000. Jok you kena. Ada pun kedua ke kena. Ya je kalau. Jadi itu harus kita lihat ada 3 aspek. Ada jasa, mana yang boleh ambil jasa. Ada yang wakilah, ada yang sifatnya jual beli. Demikian barangkali mengingat waktu Isya sudah masuk. InsyaAllah lain kesempatan nanti akan kita lihat lagi aspek-aspek yang lain. Lebih kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.